Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar untuk semuanya sahabat muslim? Sejangkau siar 90,2 di FM kami hadir untuk Anda. Untuk hari ini hari Rabu ada talk show kesehatan dari RSUD Sekarwangi dan insya Allah tema yang akan kita bawakan tentang pelayanan keperawatan di RSUD Sekarwangi ya. Ini setiap Rabu hadir live dari Radio Dian FM di tanggal 19 Maret 2024 dari jam 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat ya. Dan alhamdulillah untuk pagi hari ini juga sudah hadir narasumber yang akan membahas tentang pelayanan keperawatan bersama Haji Edi Gunadi SKM Eskap Nurse Mars Piskwa ya. Beliau adalah Kabid pelayanan keperawatan dan alhamdulillah juga sudah hadir di ruang talk show kami di sini. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Sehat, lancar puasanya, nggak kerasa 19 hari ini ya? Iya. Dan kalau bisa ditambah kayaknya 30. Oh, ditambah ya boleh. Pengennya berapa hari nih? Tambah 6 hari. 6 hari. Sawalan ya, bolehlah nanti ya. Oke, sobat muslim semuanya, baik kita langsung saja berbincang-bincang tentang pelayanan keperawatan tentunya yang ada di RSUD Sekarwangi. Dan untuk sobat muslim nanti juga yang mau bertanya boleh ya, bisa melalui di 085724188970-nya. Silakan Bapak, bisa dimulai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Dian FM ya yang hari ini hadir. Perkenalkan, saya Edi Gunadi, saya Kepala Bidang Keperawatan di RSUD Sekarwangi. Mungkin sedikit berbincang-bincang tentang di keperawatan RSUD Sekarwangi, bahwa RSUD Sekarwangi merupakan suatu layanan, badan layanan umum yang notabene hari ini adalah sebagai rumah sakit tipe B pendidikan. Jadi dengan rumah sakit tipe B pendidikan ini kita juga menerima beberapa siswa untuk belajar di RSUD Sekarwangi ini. Adapun jumlah tempat tidur di RSUD Sekarwangi ini adalah 365. 365. Ya. Cuman karena adanya kebijakan KRIS bahwa nanti ke depannya mulai per 1 Juni 2025 itu kita mungkin akan berkurang jumlah tempat tidur. Karena yang kemarin asalnya tempat tidur itu bisa satu ruangan itu bisa diisi 6 tempat tidur, kebijakan dari BPJS akhirnya berubah. Jadi hanya maksimal 4 tempat tidur. 4 jadi berkurang. KRIS itu adalah kelas rumah sakit standar. Nah, jadi mungkin nanti dengan adanya KRIS ini pasien-pasien yang ada di RSUD Sekarwangi ini akan lebih nyaman sih sebenarnya. Karena kalau kemarin diisi 6 tempat tidur, sekarang jadi 4 tempat tidur. Kemudian fasilitas-fasilitas juga yang ditekankan oleh pemerintah memang cukup banyak. Artinya ada sekitar 12 indikator untuk memenuhi hal tersebut, bahwa salah satunya tadi luas ruangan harus mencukupi, penerangan, kelembaban, kemudian termasuk juga terkait dengan adanya kebersihan WC dan sebagainya, kemudian headbox dan sebagainya, nurse call dan sebagainya. Jadi untuk intinya sih memang bagus pemerintah mendorong untuk supaya pelayanan di rumah sakit ini lebih baik lagi. Itu untuk di ruangan rawat inap kita punya PIP-nya 12 tempat tidur dan sisanya adalah kelas 2, kelas 1 dan kelas 3. Memang nanti KRIS itu tidak semuanya. Artinya pemerintah hanya menyatakan 60% terlebih dahulu sekarang. Jadi enggak 100% nanti harus KRIS itu. Jadi untuk rumah sakit pemerintah hanya 60%, untuk swasta bahkan hanya 40% diperbolehkan. Nah, selain itu di RSUD Sekarwangi juga kami mempunyai pelayanan HD, hemodialisa. Jadi hemodialisa itu adalah suatu pelayanan yang memberikan pelayanan kepada pasien-pasien yang gagal ginjal. Nah, itu jadi racun-racun yang ada di dalam tubuhnya karena penumpukan dari glomerulusnya yang tidak bisa aktif, sehingga darah bercampur dengan urin dan sebagainya, maka dibersihkanlah melalui dializer itu. Jadi itu kapasitas kita ada 40 tempat tidur dan kita melaksanakan 24 jam. Tapi untuk pasien-pasien sito ya, untuk 24 jam itu. Tapi yang rutin itu hanya pagi dan sore saja. Jadi kalau untuk pasien-pasien yang memang membutuhkan sito atau segera, kita
siap untuk melayaninya. Misalnya pada saat pasien datang ke UGD, ternyata menurut dokter UGD uriumnya sudah terlalu tinggi dan sebagainya, dan itu memerlukan segera penanganan. Maka jam berapapun teman-teman dia yang dihemodialisa itu bisa melakukan tindakan tersebut gitu. Jadi alhamdulillah sekarang sebenarnya kalau dilihat dari jumlah kunjungan pasien hemodialisa itu semakin tinggi. Jadi ini merupakan suatu tantangan buat Kabupaten Sukabumi, di mana Rumah Sakit Sekarwangi memang didorong untuk terus berkembang untuk memberikan pelayanan, karena ternyata pasien-pasien dengan degeneratif seperti itu, bahkan memang sekarang pasien gagal ginjal itu bukan hanya terjadi pada orang tua, pada degeneratif. Pada kami juga pernah menangani pasien 18 tahun itu udah terkena gangguan gagal ginjal. Sehingga itu memerlukan penanganan yang seumur hidup sebenarnya kalau sudah gagal ginjal itu, kecuali mungkin dilakukan transplantasi ginjal. Nah, gitu, seperti itu. Jadi hal tersebut dikarenakan apa? Hal tersebut gagal ginjal dikarenakan adanya konsumsi makanan yang nggak baik dan minuman. Jadi pada saat kita tanya, misalnya kita evaluasi bahwa pasien tersebut memang setiap harinya minum minuman ringan, yang kalengan dan sebagainya, sehingga proses kerusakan ginjalnya menjadi lebih cepat lagi. Nah, itu untuk hemodialisa. Kami juga punya pelayanan IGD tentunya. Nah, pelayanan IGD ini adalah suatu pelayanan yang memberikan pelayanan kegawat daruratan. Kita juga punya Skarhop. Nah, jadi kalau misalnya ini bapak-bapak, ibu-ibu yang ini bisa menghubungi Skarhop kami atau menghubungi hotline kami di Halo Sekarwangi. Jadinya bisa di situ. Jadi nah, di UGD ini memang fenomena yang sekarang terjadi baik di rawat inap maupun di rawat jalan ataupun di IGD. RSUD Sekarwangi memang hari ini mengalami penurunan jumlah kunjungan pasien. Hal tersebut memang karena satu, adanya kebijakan bahwa dari BPJS rujukan berjenjang. Yang kedua, UHCRO di Kabupaten Sukabumi memang saat ini sedang di stop mungkin karena ada sesuatu. Mudah-mudahan pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi bisa segera menanggulangi hal itu sehingga pelayanan kepada masyarakat miskin bisa memberikan berjalan seperti biasa lagi, terutama yang sudah memiliki BPJS yang memang di-cover oleh Pemda. Nah, seperti itu. Jadi tetapi dengan demikian RSUD Sekarwangi tetap memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memang seperti itu, apalagi kalau mereka membutuhkan, memang sangat segera membutuhkan, artinya pelayanan perawatan, kita lakukan tindakan dan pelayanan perawatan seperti itu. Jadi memang betul di RSUD Sekarwangi terjadi penurunan jumlah kunjungan juga di UGD mendapat rawat jalan, itu dikarenakan adanya kebijakan dari BPJS Kesehatan bahwa ada 144 diagnosa yang memang tidak bisa masuk begitu saja ke rumah sakit. Yang awalnya dulu itu bisa masuk begitu saja. Sekarang jadi tidak bisa. Sekarang tidak bisa. Ya, contoh misalnya dulu misalnya tengah malam demam, pilek, dan itu bisa masuk ke UGD. Sekarang tidak bisa. Jadi tetap harus melalui klinik ataupun puskesmas ataupun rumah sakit di bawahnya terlebih dahulu. Jadi tidak langsung ke sini. Tidak bisa langsung ke sini. Jadi 144 diagnosa itu memang tidak bisa langsung ditangani oleh kita. Artinya seperti itu. Jadi otomatis itu juga akan berkurang untuk kunjungan rawat jalan maupun kunjungan rawat inap. Kunjungan UGD itu dulu satu sip itu bisa sampai 70 sampai 90 satu sip. Kalau sekarang rata-rata mungkin 30 40 gitu. Berkurang. Termasuk di rawat jalan. Rawat jalan dulu itu kunjungannya itu bisa sampai 500 600, sekarang paling 300 350 kisarannya. Memang ada penurunan kisaran antara 30 sampai 40% mungkin ya. Tergantung itu juga. Ditambah lagi mungkin sekarang lagi musimnya Ramadan. Betul. Orang lagi pada menyiapkan anggaran untuk Ramadan dan tahun Lebaran dan sebagainya mungkin. Jadi kalau sakit-sakit sedikit mendingan ditahan aja dulu sekarang. Gak usah ke rumah sakit lah kalau mungkin masih bisa ditangani. Ya, mudah-mudahan sih memang masyarakat Kabupaten Sukabumi semuanya selalu sehat lah, diberikan kesehatan. Cuman mungkin dari kami kalau memang sakit ya berobatlah ke Sekarwangi. Seperti itu. Insya Allah pelayanan perawatannya lebih baik lagi. Kami juga karena menjunjung di pelayanan keperawatan itu satu ini bahwa
mengedepankan keikhlasan. Jadi satu kata satu hati, melayani dengan hati itu memang bukan hanya slogan saja, tetapi memang untuk teman-teman di keperawatan itu sudah menjadi suatu ini. Sehingga pagi-pagi itu kami selalu melakukan operan, dan pada saat operan antar pasien atau petugas itu memang kami selalu melakukan briefing. Jadi itulah hal yang penting mungkin pada saat briefing itu, sehingga teman-teman di keperawatan itu bisa lebih baik lagi memberikan perjalanan, termasuk kita juga melakukan doa dan ngaji terlebih dahulu untuk kesembuhan pasien di RSUD Sekarwangi. Nah, masih ada waktunya, Bu? Oh, masih banyak Pak, tenang. Oke. Ada season pertama, kedua, ketiga Season ya. pertama, ya, oke. Jadi, nah untuk di rawat inap memang kita lebih mengutamakan kepada pelayanan. Nah itu juga sama pada pasien-pasien dengan ini. Jadi mohon maaf nih kalau misalnya masyarakat kadang-kadang belum tahu kenapa pasien belum waktunya pulang sudah dipulangkan. Nah itu kan jadi dilema sebenarnya Iya. ke kami ya. Karena ternyata di BPJS itu sekarang memang ada aturan bahwa pasien itu sebaiknya dirawat 3-5 hari. Ya, tapi kita juga melihat kondisi lah. Tentunya pasien dengan yang belum ini, karena kita sistem paket pembayarannya oleh BPJS ya seperti begitu. Jadi bukan kami memulangkan pasien tidak punya hati dan sebagainya gitu, tetapi peraturan yang mengatakan seperti itu, sehingga memang pasien dulu pasien seberapapun bisa langsung di cover, tapi sekarang ya hanya di covernya 3-5 harian. Jadi kondisi seperti itu, obat-obatan dan sebagainya di covernya seperti itu, termasuk rujukan. Nah ya, jadi saya juga berbicara mungkin ini tentang rujukan supaya masyarakat tahu bahwa sekarang itu sistem rujukan itu dari Kementerian Kesehatannya diatur. Dulu itu kalau misalnya ada satu orang pasien yang sakit ke RSUD Sekarwangi tapi dia punya komplikasi, maka dia bisa berobat ke poli A, ke poli B, ke poli C gitu kan. Nah sekarang aturannya tidak bisa. Jadi kemarin saya juga sempat itu menyatakan kepada BPJS, bisa nggak ada kebijakan bahwa supaya seperti dulu lagi, karena sekarang kebijakannya kalau dari poli A ya sudah hanya poli A saja. Jadi pasien harus pulang dulu, baru besok atau lusanya minimal seminggu sih, Mbak. Nah ini yang jaraknya seminggu baru bisa pulang lagi ke dokter B-nya. Nah kalau dulu kan hari ini bisa 1-2, misalnya dua poli, kemudian nanti pulang. Nah, seminggu kemudian bisa berobat lagi untuk yang ketiganya, misalnya untuk itu kontrol dan sebagainya. Jadi memang betul mungkin ini juga BPJS dalam rangka efisiensi anggaran juga, karena kadang-kadang masyarakat juga kalau dibebaskan terlalu bebas kadang-kadang ya semaunya juga gitu, mentang-mentang dibayarin sama itu, hari ini datang cuman ngeluh sedikit dan sebagainya, datang lagi minta berobat lagi gitu, minta dilayani dan sebagainya. Itu juga mungkin bisa menambah beban pengeluaran BPJS juga sih. Jadi memang mungkin dalam hal ini yang diperlukan adalah edukasi ya kepada masyarakat, supaya masyarakat mengetahui oh kenapa rumah sakit tidak bisa melayani batuk demam pilek doang sekarang gitu. Jadi ternyata memang aturan dari BPJS bahwa penyakit-penyakit seperti itu harusnya ke FKTP, mau ke klinik atau mau ke puskesmas ya, seperti itu. Dan rumah sakit itu hanya mendapatkan rujukan dari puskesmas ataupun klinik ya, sebagai pelayanan, memang sebagai pelayanan lanjutan gitu, bahwa pelayanan tersebut adalah diberikan setelah FKTP tidak mampu memberikan pelayanan kepada pasien tersebut, seperti itu. Oke, Bapak, tentang beberapa penyakit tadi yang memang diagnosa itu tidak boleh berobat langsung ke ini ya, atas dasar kebijakan. Kalau dulu kan boleh, misalkan tadi kan yang benar-benar kayak misalkan anak kemasukan apa gitu benda atau di hidung atau apa gitu kan ya, harus ke puskesmas dulu. Ini tidak boleh ke nggak boleh ke rumah sakit. Nggak boleh ke rumah sakit dulu. Nanti kalau ada rujukan itu baru. Nah ini yang harus memang dijelaskan kepada masyarakat biar pada benar ngerti dan paham gitu loh Pak. Ya. Jadi gini Bu, sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan nomor 166 ya. Tahun 2022 terdapat 144 penyakit yang dapat ditangani di layanan primer. Artinya hanya dilayani di sana aja, tidak boleh dilayani di rumah sakit sebagai lanjutan. Jadi 144 penyakit yang tidak dapat dirujuk atau dilayani di rumah sakit itu contohnya misalnya gini, untuk sistem saraf adalah misalnya kejang.
Kejang itu tidak boleh. Dulu itu kalau begitu pasien kejang, anak mau dewasa begitu kejang datang ke UGD kita tangani dibayar oleh BPJS. Sekarang tidak. Jadi harus ditangani dulu di puskesmas atau di klinik, setelah diberikan rujukan untuk ke rumah sakit baru diterima atau dibayar oleh BPJS kepada kita gitu. Contoh sepertinya tadi seperti yang Ibu bilang, kalau dulu pasien atau anak masukkan benda asing dan sebagainya. Nah, itu bisa ditangani di UGD kemudian ditindak oleh kita. Itu dibayarkan oleh BPJS. Sekarang tidak bisa. Jadi pasiennya, makanya mungkin kadang-kadang persepsi pasien itu rumah sakit sekarang mempersulit gitu kan, betul. atau sekarang jadi harus segala sesuatu bayar dan sebagainya. Bukan, padahal memang kami bisa menangani seperti itu semuanya juga. Cuman pasien ya mungkin datang begitu, ini ibu mohon maaf nih kami tidak bisa melayani ini, bukan tidak bisa artinya, tapi tidak di cover oleh BPJS sehingga ibu harus ke puskesmas dulu gitu kan. Kalau misalnya pasiennya ngekeh ini istilahnya ingin berobat di rumah sakit Sekarwangi, akhirnya kita tawarkan untuk menjadi pasien umum. Nah, seperti itu sebenarnya. Jadi ya kadang-kadang masyarakat tidak tahu, oh sekarang rumah sakit berbayar ya, padahal saya BPJS. Padahal memang sekarang pemerintah pusat itu sedang mendorong bagaimana supaya puskesmas itu bisa lebih berdaya, mungkin artinya lebih baik lagi pelayanannya, sehingga semua pelayanan-pelayanan yang sifatnya seperti itu memang bisa ditangani di puskesmas ataupun di klinik. Cuman ya kalau memang semua penyakit seperti itu di puskesmas dan klinik juga kan kompetensi juga berpengaruh. Tidak semua puskesmas dan klinik bisa menangani pasien-pasien seperti tadi, misalnya pasien kejang yang utamanya misalnya atau gangguan saraf dan sebagainya, kemudian termasuk sakit mata. Nah, itu juga tidak boleh. Jadi ya mohon maaf sekali, mungkin jadi rumah sakit saya informasikan bukan tidak bisa melayani dan bukan mengada-ngada untuk mentarif pasien untuk jadi pasien umum, tapi memang karena adanya kebijakan dari pemerintah dengan adanya 144 diagnosa yang tidak bisa di-cover oleh BPJS, sehingga ya kalau pasien mau tetap berobat ke rumah sakit kita lakukan menjadi pasien umum. Nah, contoh lagi misalnya ini untuk dulu kalau hipertensi bisa langsung ke rumah sakit. Sekarang kalau tanpa ada resiko yang tambahan komplikasi ya harusnya di puskesmas aja, katanya seperti itu. Jadi mungkin mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi, tetapi memang sebaiknya kami pun dari rumah sakit berharap bahwa BPJS itu bisa memberikan sesuatu hal, artinya memberikan sosialisasi dengan baik dan benar kepada masyarakat. Jadi jangan sampai rumah sakitlah yang menjadi korban gitu. Ternyata sekarang rumah sakit bikin aturan begini, padahal bukan rumah sakit yang bikin aturan, tapi yang bikin aturan adalah kementerian yang dijalankan oleh BPJS dan kami hanya mengikuti aturan seperti itu. Tadi ada satu pertanyaan dari salah satu masyarakat yang memang tadi lagi di jalan kita ngobrol-ngobrol gitu pada keluhannya. Seperti tadi kita udah udah kita tadi ngobrol. Ada salah satu pasien memang yang mau berobat ke sini gitu. Nah, udah masuk ke IGD, itu dipulangkan lagi katanya gitu. Nah, itu harus bayar. Mungkin kurang pemahaman apa tidak ngerti. Nah, ya, gitu. Jadi mungkin gini, nanya, pasien gitu, datang ke UGD, setelah gitu. datang ke UGD ternyata diperiksa dia tidak termasuk ke dalam 144. Masuk ke dalam diagnosa yang didapatnya adalah yang 144 diagnosa itu. Jadi pada saat pasien dilihat, Bu mohon maaf ini adalah masuknya harusnya Ibu berobatnya ke puskesmas atau ke ini. Nah, kalau Ibu mau berobat di sini berarti Ibu harus berbayar gitu jadinya, karena dianggap jadi pasien umum, karena rumah sakit melayani tapi tidak dibayar oleh BPJS, sehingga ya kita juga kan alat-alat perlu, obat-obatan juga perlu dan sebagainya. Jadi ya seperti begitu. Jadi memang ini perlu sebenarnya ditekankan oleh BPJS-nya sendiri, dan pemerintah pusat harusnya memang mungkin di media-media ataupun di TV, di radio dan sebagainya, harusnya BPJS memberikan bahwa ini penyakit seperti itu. Makanya teman-teman kami kreatif di UGD itu. Jadi maupun di rumah sakit yang lain juga sekarang udah banyak yang kreatif membuat konten-konten yang menyatakan bahwa memberikan edukasi kepada masyarakat. Kalau sakit ini jangan ke rumah sakit, ke puskesmas aja. Kalau
Kalau sakit ini baru ke rumah sakit gitu. Misalnya hipertensi ke puskesmas aja deh. Tapi kalau udah stroke, ke rumah sakit segera. Gitu, seperti itu yang paling mudahnya contohnya. Jadi memang harus nunggu dulu apa ya? Kata kasarnya itu ngejoprak dulu mungkin iya, gitu ya Pak ya. betul. Jadi kalau misalnya kemasukan alat Benda, di hidung, nah gitu, jangan ke rumah sakit dulu, ke puskesmas dulu. Nah, Nanti orang puskesmasnya, oh saya nggak bisa, nggak mampu, gitu. bikin rujukan, baru datang ke rumah sakit kita kerjakan. Karena ada rujukannya. Jadi yang kita perlukan adalah rujukan dari FKTP itu, jadi puskesmas ataupun klinik. Jadi kita baru dibayar oleh BPJS untuk 144 diagnosa tersebut. Oke, seperti itu. Ada ini nggak sih Pak, pengaruh nggak ke rumah sakit tentang pasien sekarang, penurunan atau gimana Ya tentang justru kebijakan ini ya? dengan adanya kebijakan ini, jumlah kunjungan pasien hampir semua rumah sakit, mungkin bukan hanya Sekarwangi, rumah sakit tipe C pun, itu mungkin kalau kita tipe D apalagi tipe B ya. Jadi kita itu udah disaring terlebih dahulu. Pertama disaring oleh puskesmas dan klinik. Nah, mereka harus memberikan rujukan terlebih dahulu, puskesmas dan klinik itu adalah ke rumah sakit tipe C. Tipe C baru ke kami. Jadi kita udah 2 kali penyaringan nih sebenarnya rumah sakit tipe B mah. Jadi ya otomatis dengan adanya kebijakan ini ya kita turun pasiennya kurang lebih 30%-an kunjungannya. Pasti menurun ya. Tapi nggak apa-apa mungkin ya, nanti masyarakat lama kelamaan juga mungkin akan mengerti dan paham gitu ya, kalau memang edukasi dan juga pemahamannya nanti digencarkan gitu kan. Memang itu harus gitu. Jangan sampai ada omongan-omongan yang kurang bagus. Betul. Gitu kan. Mudah-mudahan dengan adanya talkshow hari ini di Dian FM banyak yang mendengar bahwa memang RSUD Sekarwangi mohon maaf bukan tidak mau melayani, tetapi karena sesuatu hal tadi adanya kebijakan dari pemerintah dan BPJS tentang 144 diagnosa itu, bukan hanya Sekarwangi, semua rumah sakit bahwa harus patuh terhadap itu, karena kalau misalnya tidak patuh ya kita bisa melayani tapi tidak dibayar oleh BPJS seperti itu. Jadi mungkin edukasi dan sosialisasi inilah yang lebih perlu diitukan. Mungkin nanti bisa saja Diam FM menghubungi BPJS supaya bisa melakukan talk show tentang 144 diagnosa ini, mungkin seperti itu. Jadi supaya masyarakat lebih kenal, lebih tahu aturan-aturan yang memang berjalan di BPJS. Iya. Ini ada satu pertanyaan, untuk pelayanan fasilitas PIP ini khusus umum atau semua layanan seperti BPJS nih Pak? Jadi PIP itu diutamakan untuk sebenarnya untuk pasien dengan kasus-kasus umumnya, tetapi BPJS pun bisa, tapi hanya untuk BPJS mandiri. Tapi dengan persyaratan bahwa dia itu naik kelas kan, karena kan BPJS mandiri itu hanya sampai kelas 1. Nah, jadi ada sharing, jadi ada cost sharing. Jadi nanti di-cover oleh BPJS-nya berapa, nanti biaya untuk di PIP-nya berapa, sehingga dia harus bertambah. Biasanya kisaran 1 juta, 2 juta misalnya. Karena misalnya gini, dirawat di PIP, dia punya jatah kelas 1 misalnya. Nah, dari kelas 1 itu naik ke PIP. Dibayar oleh BPJS, jatahnya itu hanya 3 juta misalnya ya. Nah, ternyata dihitung secara ini di PIP itu adalah 4.500.000, maka dia harus membayar 1.500.000 cash kepada rumah sakit. Seperti itu. Jadi kena sharing. Sama pada saat misalnya dia punya jatah kelas 2 pun sama, naik ke kelas 1 itu kena sharing juga. Jadi PIP itu boleh tapi kalau untuk PBI yang dibayarkan oleh pemerintah itu tidak boleh. Kalau dia naik kelas maka dia harus keluar dari BPJS-nya. Gitu. Jadi menjadi pasien umum. Pasien umum. Nah, ini juga kan kadang-kadang masyarakat tidak tahu ya aturan seperti itu. Jadi aturan seperti itu memang perlu perluas mungkin untuk itunya supaya masyarakat tahu. Oh, saya mah PBI nih, saya bayar sendiri. Saya bukan PBI, saya bayar sendiri mandiri. Saya punya kelas posisi di kelas 2, mau naik ke kelas 1 silakan. Mau naik ke PIP silakan, cuman nanti ada konsekuensinya untuk berbayar sharingnya. Jadi ada cost sharing, ada bayar tambahan. Seperti itu. Untuk PIP kalau pakai BPJS pakai rujukan dulu ini atau bisa langsung nih Pak? Nah, kalau BPJS Kesehatan perusahaan itu bisa bisa tidak untuk ke PIP gitu? Bisa.
Jadi sesuai dengan BPJS perusahaannya dia mengcovernya di kelas berapa. Nah, ngapernya misalnya kelas 1 atau kelas 2 biasanya minimal kan kalau PBI seperti itu adalah bukan PBI ya maaf. Kalau BPJS yang seperti itu yang berbayar sendiri kalau nggak kelas 2 kan kelas 1 punya jatahnya, maka dia berhak untuk ke PIB tapi dengan syarat seperti itu. Ada biaya tambahannya. Dan itu memang sesuai dengan aturan dari BPJS diperbolehkan rumah sakit melakukan sharing. Ini bisa rujukan langsung, bisa rujukan atau bisa langsung nih? Maksudnya untuk gimana? VIP. Untuk VIP, Ya. tetap kalau mau masuk ke rumah sakit, tetap sekarang harus melalui rujukan dari puskesmas atau dari rumah sakit di bawahnya sebelumnya, seperti itu. Begitu ya. Jadi tetap harus ada rujukan, harus ke bawah dulu. Iya, Harus disaring dulu. betul. Nanti kalau udah disaring baru dilempar ke sini gitu. Iya. Kata Dan gitu. sistem untuk antrian online pun dan sebagainya. Jadi itu yang ngebuka itu adalah rumah sakit. Jadi gini, kalau misalnya sekarang kita mau daftar melalui ini, yang dibuka itu bukan ke Sekarwangi dulu. Tipe B itu belakangan. Jadi kuota-kuota untuk pasien itu sekarang masuk, setelah masuk rumah sakit yang deket dulu nih. Misalnya ke sebelah dulu, yang di bawahnya tipe C penuh baru dibuka ke tipe B. Nah, jadi pasien-pasien seperti itu. Makanya kalau misalnya ini ya mudah-mudahan kemarin kami sudah meminta kepada BPJS tolonglah dibuka kalau seperti ketat seperti itu Sekarwangi nggak kebagian pasien kalau gitu. Karena harus jadi swastanya yang tipe C-nya udah pada penuh baru dibuka ininya ke Sekarwangi. Nah, jadi sekarang alhamdulillah udah dibuka sih. Cuman tetap mereka kalau udah sekian persen di yang tipe C-nya baru ke tipe B. Itu pun mungkin mempengaruhi ya karena tarif untuk tipe C dan tipe B itu memang beda meskipun ada perbedaannya kecil. Oke. Iya. Biaya tambahan meliputi apa aja kalau VIP ini? Terus segitu atau ada tambahan lagi untuk biaya nih, Pak? Oh itu kan nanti gini, jadi cara perhitungannya. Jadi nanti BPJS itu akan bayar klaimnya berapa ke rumah sakit. Misalnya tadi saya bilang 3.500.000 misalnya. Ternyata setelah dihitung unit cost kita itu, jadi kebutuhan pasien itu selama dirawat baik obat dan sebagainya, kemudian visit dokter dan sebagainya, sarana prasarana, ternyata itu misalnya butuhnya adalah billingnya itu atau tagihannya itu 5 juta. Berarti pasien bayarnya 1.500.000. Tapi kalau misalnya ternyata pasien billingnya itu hanya 4 juta dibayar oleh BPJS 3.500.000 berarti dia hanya bayar 500. Nah, Oke, jadi seperti itu. Ada yang bertanya untuk yang lagi live nih ya. Ini katanya nggak punya BPJS, apakah bisa dilayani sementara ini dalam kategori masyarakat miskin nih Pak nih? Harus apa dulu mungkin ya? Nah, jadi untuk masyarakat miskin yang memang tidak memiliki BPJS, yang memang benar-benar miskin itu harus dinyatakan terlebih dulu dengan adanya surat keterangan tidak mampu dari pemerintah tersebut di bawah mungkin dari desa dan sebagainya. Kemudian dia juga harus daftar ke dinas sosial dan dinas kesehatan juga. Artinya ada tahapan-tahapan yang harus diikuti sehingga kami di rumah sakit tetap memberikan pelayanan untuk pasien-pasien seperti itu ya, meskipun mungkin nantinya kita hanya buatkan billingnya dan sebagainya, nanti kita tagihkan ke pemerintah daerah mungkin melalui dinas kesehatan bahwa ini ada masyarakat miskin sekian puluh orang yang berobat ke RSUD Sekarwangi dan mudah-mudahan mungkin nanti tetap bisa dibayarkan oleh pemerintah daerah, mungkin seperti itu. Ya harus ada persyaratan-persyaratannya ada. Jadi syarat dan ketentuannya tetap ada. Kalau dulu memang lebih enak mungkin karena adanya Jamkesda ya, jaminan kesehatan daerah. Jadi Pemda langsung mengcover. Jadi kita langsung mengklaimkan ke Pemda. Tapi setelah kemarin semuanya di UHC-kan, artinya dikaperkan oleh masuk ke Pemda, ya masyarakat miskin itu kemudian sekarang untuk sementara dihentikan pelayanan untuk masyarakat yang dikaper oleh pemerintah daerahnya, ya mereka harus membuat surat keterangan dan sebagainya, kemudian bisa juga lapor ke dinas kesehatan ataupun ke dinas sosial untuk memperkuat dari ini, karena nanti harus di rumahnya juga harus dipoto dan sebagainya. Seperti itu. Benar nggak tidak mampunya, jangan sampai bilangnya nggak mampu ternyata HP-nya Android, ininya juga jam tangannya bagus, emasnya banyak dan sebagainya, motornya juga banyak, kan bisa saja seperti bisa itu saja, Pak, bilangnya tidak mampu katanya tapi ininya cukup royal. Nah ini itu. mungkin kesadaran masyarakat juga ini Makanya harus
nanti evidence base-nya itu memang nanti dinas sosial biasanya turun ke bawah melihat kondisi, oh bener rumahnya juga ternyata hanya belum masih tanah. Nah, itu seperti itu. Jambannya juga ternyata masih seperti ini rumahnya, memang masih kurang layak lah untuk dihuni dan sebagainya. Itu ya yang memperkuat bahwa nanti pasien itu apakah digratiskan ataupun misalnya di-cover oleh pemerintah daerah untuk itunya. Ada tambahan silakan Pak. Tambahan yang lain mungkin dari bidang keperawatan bahwa kami ini alhamdulillah kemarin juga kita sudah mengikuti beberapa inovasi ya. Jadi alhamdulillah kemarin di bidang keperawatan itu tahun 2022 itu kita mendapatkan penghargaan untuk Simopi. Jadi untuk Simopi itu adalah suatu pelayanan keperawatan yang memang jadi berbasis aplikasi. Jadi Simopi itu jadi bagaimana kami melihat teman-teman di bawah itu bekerja sesuai dengan tupoksi atau tidak, jam kerjanya sesuai atau tidak, ramah atau tidak kepada pasien. Jadi saya sebagai kepala bidang keperawatan membuat aplikasi namanya Simopi. Jadi Simopi adalah sistem integrasi pengendalian internal di rumah sakit. Jadi saya mengendalikannya itu melalui aplikasi. Oh, teman-teman kepala ruangan datangnya tepat waktu, melakukan operan, kemudian melakukan pelayanan kepada pasien dengan ramah dan sebagainya. Jadi ada beberapa indikator yang memang kita buat supaya teman-teman di ruangan itu menjadi pemberi pelayanan yang baik kepada masyarakat. Itu seperti itu. Yang kedua, kita juga kemarin sudah membuat yang namanya aplikasi, dan ini alhamdulillah kemarin inovasi daerahnya juara 1. Jadi juara 1 inovasi Kabupaten Sukabumi tahun 2023, 2024 kemarin kami juga ikut, kita dapat EIKP. 2023 dapat EIKP. Apa itu EIKP? Adalah Elektronik Insiden Keselamatan Pasien. Ini berhubungan dengan Kementerian Kesehatan bahwa kewajiban rumah sakit memberikan pelaporan tentang insiden keselamatan pasien. Pasien jatuh, pasien salah suntik, pasien apa dan sebagainya. Atau misalnya salah operasi dan sebagainya. Insiden-insiden yang terjadi di rumah sakit. Nah, kita membuat aplikasi ini dan 2023 kemarin juga ini, kalau Simopi 2022, kalau EIKP 2023 kita juara 1 lagi untuk memberikan pelayanan tersebut. Jadi alhamdulillah kita dapat pelayanan untuk ini yang terbaik gitu. Kemarin 2024 dari bidang keperawatan kita memberikan satu layanan yang terbaru, ikut lagi dalam inovasi pemerintah daerah. Kita mendapatkan juara untuk di bidang keperawatan ya, juara 1-nya dari kami juga, yaitu tentang EWES. EWES itu tentang bagaimana pengendalian penyakit yang ada di ini. Jadi itu terhubung dengan dinas kesehatan kalau EWES. Nah, tapi juara 3-nya dari rumah sakit. Jadi double kemarin 2024. Sekarwangi juaranya juara 1 dan juara 3. Juara 3-nya dari bidang keperawatan lagi, yaitu tentang pelayanan ramah anak. Nah, pelayanan ramah anak itu mungkin belum ada di rumah sakit yang lain, bahwa di kita itu untuk pasien-pasien anak itu yang sedang diinfus, yang sakit tapi kondisinya sudah membaik, dia bisa ada tempat bermain, ada tempat baca, kemudian ada tempat indoornya juga, outdoornya juga. Jadi ada sepeda, ada mobil dan sebagainya. Jadi kita buat sedemikian rupa teman-teman pasien anak itu homey. Jadi merasa di rumahnya sendiri. Oh, saya nyaman gitu kan. Nyaman, bisa naik mobil-mobilan, bisa naik ke sepeda roda 3 dan sebagainya, bisa main perosotan. Tetapi itu tentunya dalam pengawasan dari petugas dan keluarganya, dan itu kalau sudah diperbolehkan oleh dokternya untuk berinteraksi ataupun melakukan bermain seperti itu. Kita juga ada taman baca juga. Jadi mudah-mudahan ini memberikan suatu dampak, dan kemarin memang sangat antusias sekali gitu, dan teman-teman di ruangan juga pasien-pasien yang ada di ruangan juga sangat terbantu katanya, bahwa dengan adanya pelayanan seperti ini anaknya itu jadi tidak terlalu rewel. Jadi melihat kayak di rumah sendiri lah, seperti itu. Alhamdulillah ya Pak ya. Satu lagi kita juga punya aplikasi. Jadi di bidang keperawatan itu mudah-mudahan mungkin di tahun ini ada yang namanya Apel Biru. Apel Biru. Iya, Apel Biru itu bisa di-download di Halo Sekarwangi juga, bahwa Apel Biru itu adalah saya jadi terbersih satu hal, bahwa pasien itu kadang-kadang tidak ada yang mengingatkan, tidak tahu cara bagaimana mau sholat, bagaimana untuk wudhu, tayamum dan sebagainya. Nah, di aplikasi Apel Biru itu kami sudah buatkan di situ, mulai dari surat-surat pendek, kemudian sholawat sipa, doa-doa untuk orang yang sakit, kemudian kita juga di aplikasi itu juga ada tentang bagaimana cara tayamum, bagaimana cara sholat sambil duduk, sambil tidur, sampai dan sebagainya. Sehingga mudah-mudahan dengan adanya aplikasi ini
Karena kan yang namanya layanan keperawatan itu adalah bio, psiko, sosio, spiritualnya. Sehingga kami dengan membuat apel biru ini menyentuh bagaimana spiritualnya pun bisa menjadi lebih baik lagi. Orang yang biasa sholat di rumahnya takutnya tidak terfasilitasi, nggak bisa sholat dan sebagainya, sehingga ya kita buatkan aplikasi itu, mereka tahu bagaimana cara sholat duduk sampai dan yang lainnya seperti itu. Jadi alhamdulillah sih dengan adanya aplikasi ini banyak pasien yang ngedownload. Jadi kita sediakan di tempat tidur yang namanya barcode. Setelah itu dia di capture langsung keluar. Mau ngaji kah, mau ini dan sebagainya, ada di situ, Tersedia di sana tersedia ya, di Pak, sana ya. intinya. Oke, jadi seperti itu ya, alhamdulillah. Jadi tinggal mempermudah untuk pasien untuk di bidang kerohaniannya. Kalaupun misalnya masih memerlukan ininya, kita juga siapkan hotline-nya. Kalau pertanyaan, ada ustadz kita yang nanti akan standby untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan melalui chatnya, ataupun misalnya warois kita namanya, petugas kerohanian kita itu muter, terutama untuk pasien-pasien yang terminal. Nah, pasien-pasien yang terminal itu pasien-pasien yang dalam keadaan udah mau mendekati syakaratul maut, terutama pasien ICU dan sebagainya, itu petugas kami selalu datang untuk memberikan bimbingan rohani supaya keluarganya lebih tenang dan sebagainya. Jadi bukan untuk teriak-teriak, tapi ya pada saat pasien seperti itu ya ditalkinkan, baca yasin dan sebagainya seperti itu. Oke, kalau melihat perjalanan waktu, kita tarik kesimpulan dalam bahasan kita untuk hari ini nih Pak nih. Jadi kesimpulannya begini, yang pertama mungkin untuk kesimpulan bahwa kami di RSUD Sekarwangi selalu berusaha terus untuk memperbaiki kinerja kami khususnya di bidang keperawatan, tetapi tentunya bukan hanya di bidang keperawatan, semua lini juga sedang berlomba-lomba untuk memperbaiki mutu pelayanan dengan mengadakan berbagai banyak inovasi perubahan untuk bagaimana mempermudah akses, bagaimana mempermudah pelayanan dan sebagainya. Itu yang kedua, bahwa saya juga memberikan informasi sosialisasi kepada masyarakat, bukan kami tidak mau melayani dengan baik seperti dulu, artinya karena adanya kebijakan dari BPJS ataupun pemerintah pusat dari kementerian, kami juga tidak menyalahkan kepada BPJS bahwa tetapi yang perlu mungkin adanya sosialisasi bahwa jangan sampai rumah sakit ini menjadi sesuatu hal yang disalahkan oleh masyarakat akibat adanya kebijakan 144 diagnosa yang tidak bisa dilayani di rumah sakit. Nah, tetapi harus dilayani terlebih dahulu di puskesmas ataupun di FKTP misalnya itu. Kemudian untuk hal-hal yang lainnya tadi juga mohon maaf mungkin untuk kasus-kasus yang memang UHC-nya sementara dihentikan, jadi ya mereka bisa melaksanakan berobat tetap, tetapi melalui aturan bahwa mereka harus membuat surat keterangan tidak mampu dan sebagainya, sehingga masuk ke database dinas sosial dan dinas kesehatan. Tetapi pasien-pasien yang seperti itu tetap kami berikan pelayanan di Rumah Sakit Sekarwangi ini. Untuk sementara seperti itu. Oke, terima kasih banyak untuk hadirnya di hari ini untuk hari Rabu di Talk Show Kesehatan RSUD Sekarwangi dengan tema pelayanan keperawatan di RSUD Sekarwangi bersama narasumber Haji Edi Gunadi ya. Terima kasih juga untuk Sobat Muslim yang setia bersama 90,2 Dian FM. Kami hadir untuk Anda, insya Allah di lain waktu kita bisa ketemu lagi dengan tema yang lain. Terima kasih untuk yang ada di Studio 1, Bunan Sulastika, dan yang lainnya juga yang ada di Studio Sekarwangi, ada Om Bima, terima kasih banyak, ada Om Kohir, ada Ibu Ambar, Bu Neng, dan juga yang lainnya. Terima kasih juga untuk Pak Haji yang sudah memberikan terbaik untuk talk show. Mudah-mudahan nanti ada sosialisasi khusus ya dari BPJS mungkin untuk masyarakat maupun di TV ataupun di media-media yang lainnya, sehingga masyarakat bisa lebih mengetahui tentang hal tersebut. Oke, terima kasih sekaligus saya undur pamit. Vina MJ yang bertugas di Sekarwangi mengucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.